kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memelihara kami dengan cinta-Mu yang besar. Sekalipun kadang kami tidak setia ya Tuhan, namun Engkau tetap setia dengan janji-janji-Mu, dengan anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami rindu berkumpul bersama menikmati janji-janji-Mu, menikmati anugerah. Pimpin kami, kuasai kami, terangi kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Rupanya mulai normal lagi. Jalanan ibu kota semenjak sempat agak sepi beberapa hari kemarin. Agak sepi memang. Kata orang sih biasanya cuma pas lebaran agak lenggang Jakarta, tapi ternyata nggak lenggang-lenggang amat sekarang karena masih macet juga, apalagi daerah pinggiran ya yang sudah merasakan yang liburan kemarin di beberapa spot tempat liburan ibu kota. Ada yang bilang hari raya ibu kota lenggang, mana ada kan, di Ancol membludak, di Ragunan membludak, di Taman Mini membludak, Monas belum buka, pinggirannya tetap macet juga. Jadi sepertinya sudah mulai merata, tidak ada lagi istilah Jakarta kosong. Data kemarin dari pemerintah kurang lebih 3,5 juta orang keluar Jakarta. Tapi yang di Jakarta penduduknya ada 10 juta lebih. Jadi berkurangnya nggak terlalu banyak. Alasan sih itu saya telat. Mohon maaf. Dan saya rindu kita sama-sama untuk merenungkan bersama kebenaran firman Tuhan yang saat ini saya beri tema siap menang, ada tanda tanya di situ. Siap. Karena beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita umat Muslim merayakan hari kemenangan. Hari kemenangan katanya setelah kurang lebih sebulan berpuasa, katanya itu hari kemenangan. Tapi kita tidak membicarakan tentang itu, cuma sekedar persamaan kata saja. Menang. Menang artinya ya bisa meraih apa yang kita harapkan, apa yang dicita-citakan, ada tujuan yang telah ditetapkan, kemudian kita mencapainya, itu menang. Untuk beberapa orang itu menang. Ada yang katanya menang itu bukan hanya sekedar mencapai tujuan, tetapi menjalani proses dengan benar, itu sudah bagian dari kemenangan. Katanya, walaupun ujungnya kadang tidak sukses, tidak sukses-sukses amat, tapi ketika kita menjalani proses yang benar, katanya itu sudah bagian dari kemenangan. Kata John Maxwell, ya sukses itu bukan hanya sampai di tujuan, tetapi menjalani proses yang benar itu juga sudah bagian dari kesuksesan. Menang, next, itu tidak sama dengan tamat atau selesai. Biasakan menang, sudah tamat, selesai. Menang juga itu tidak sama dengan wisuda. Jadi yang sudah wisuda jangan harap Anda sudah menang. Atau ketika capai garis finish, kita menang, selesai, tamat, berhenti sampai di situ. Tidak seperti itu. Saya menggarisbawahi menang di sini adalah awal untuk tahap selanjutnya. Jadi ketika kita wisuda, nanti ada yang mau wisuda tahun ini ya, itu bukan kemenangan, selesai, saya berhenti sampai di sini, nggak ngapa-ngapain lagi. Itu selesai satu proses, dan ada proses yang menanti, yang lebih panjang, yang lebih berat. Jadi kemenangan itu bukan tanda sudah selesai kita berhenti sampai di sini, tetapi kemenangan ternyata itu merupakan tahap awal untuk kita masuk ke dalam proses selanjutnya. Sehingga kalau ada siklus, di mana-mana siklus itu ketika sampai pada penghujung siklus itu ada proses naik ke tingkat selanjutnya. Kalau tidak, kita hanya terputar-putar di situ saja. Ini saya tulis bisa RM dan MU, ada yang tahu kepanjangannya? Hah? Oh, Real Madrid dan MU, Manchester United.
Yang hobi bola aja yang mengerti kan. Kemarin MU sama Real Madrid, MU ada pemain terbaik katanya Cristiano Ronaldo, tapi tidak bisa masuk ke babak tidak bisa mengikuti Liga Champions untuk tahun depan katanya. Sedangkan Real Madrid yang pemain bintangnya Cristiano Ronaldo dulunya di situ mereka menang terus, tanpa Cristiano Ronaldo juga mereka tetap menang. Ternyata bukan orangnya, kata pelatihnya, bukan orangnya, tetapi bagaimana tim itu bermain dengan baik. Jadi orang yang hebat belum tentu membawa satu tim itu menang tanpa manajemen yang baik di tempat tersebut. Sampai MU digalakkan oleh Manchester City digalakkan oleh Real Madrid, ya begitulah. Artinya menang itu bukan hanya tidak ada Cristiano Ronaldo menang, sudah menang, saya stop latihan, tidak. Tetapi ketika dia menang, dia mendapatkan satu predikat juara, itu jadi beban, itu jadi tanggung jawab untuk dia tetap berusaha, minimal mempertahankan. Karena orang menang itu akan dibidik. Dia menang itu, saya ingin belajar kenapa dia menang, saya ingin belajar mengalahkan dia. Nggak mungkin orang yang sudah menang, ya saya menang, saya lihat lawan saya kalah, kenapa dia kalah, saya ingin belajar bagaimana kalah seperti dia. Tidak ada seperti itu. Tetapi bagaimana dia mempertahankan untuk tetap menang, bahkan dia lirik lawan yang lebih tangguh. Seperti itu. Menang. Nah, bagaimana kunci untuk menang? Ternyata salah seorang pemenang, Rasul Paulus, sudah pernah menuliskan kiat-kiat bagaimana untuk menang kepada salah seorang anak didiknya. Next. Bisa baca ya, atau tampilkan saja ayatnya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 2 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-7. Ini sebenarnya pembacaan yang sudah tidak asing lagi kalau dalam istilah pendidikan atau penulisan. Ini Timotius. 2 Timotius 2 ayat 2 sampai 7. Kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang kedua, sedangkan Bapak Ibu Saudara membacakan ayat yang ketiga, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 2 ayat 2 sampai 7. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Terima kasih. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Ini sebenarnya satu kesatuan dari ada ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Yang pasti ini nasihat seorang guru, seorang mentor kepada anak muridnya, Rasul Paulus kepada Timotius, yang tertulis di situ masih cukup muda. Muda bukan berarti masih terlalu muda, usia 10 belasan tahun, tidak, tetapi masih muda untuk kategori pemimpin pada orang-orang yang ada pada waktu itu. Orang muda biasanya identik dengan pengalamannya kurang, pengetahuannya kurang, atau apalah, lebih kurang daripada orang yang sudah dewasa. Karena orang yang sudah lebih tua harusnya lebih banyak pengalaman, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak macam-macam, lebih yang namanya duluan lahir. Nah, di sini ada nasihat dari mentornya, dari gurunya, bagaimana untuk meraih kemenangan. Banyak nasihat di situ, tetapi
memberikan teladan atau kiat atau petunjuk bagaimana sih bersikap untuk bisa menjadi pemenang dan menjalani nilai-nilai kemenangannya tersebut. Next, di sini ada 3 teladan untuk menang. Kita langsung buka saja. 3 teladan untuk menang di sini kalau kita sudah baca tadi. Teladani siapa? Yang pertama itu teladani prajurit. Itu kan ada prajurit yang berjuang, tidak memusingkan dirinya, penghidupannya dia fokus supaya dia berkenan kepada komandannya. Kemudian ada teladan tentang olahragawan yang harus berusaha sedemikian rupa memaksimalkan segala daya, namun harus tetap tahu aturan. Karena misalnya kalau pelari, secepat-cepatnya dia berlari, kalau dia belum pada hitungannya dia sudah berlari duluan, tetap tidak bisa dikatakan dia menang. Sehebat-hebatnya pengangkat besi, kalau dia tidak tahu tata urutan bagaimana cara mengangkatnya, langsung aja ketika di depan ya langsung. Itu salah, karena ada tahap-tahapnya seorang pengangkat besi. Ada aturannya, tahu aturan mainnya. Itu untuk menang. Kemudian ada teladan seorang petani. Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama itu teladan seorang prajurit. Ayat yang keempat. Kita ketahui bersama di sini Rasul Paulus memberikan contoh seorang prajurit kepada Timotius. Dia katakan kamu itu seperti seorang prajurit. Prajurit itu apa sih? Karena Timotius tidak susah mendapatkan gambaran seorang prajurit karena dia tahu di zaman itu juga sudah ada prajurit. Prajurit Romawi menjadi setidaknya, atau prajurit yang ada pada waktu itu ya prajurit Romawi menjadi gambaran. Oh, ini prajurit. Prajurit ini kalau berperang ya berperang saja. Minimal dia harus disiplin seorang prajurit. Karena dulu belum ada senjata senapan atau rudal, belum ada. Rata-rata itu harus berperang fisik ya, tangan ketemu tangan, pedang ketemu pedang. Paling panah yang agak jarak jauh, itu harus disiplin. Karena bagaimanapun yang namanya dulu perang itu mengandalkan jumlah prajurit. Siapa yang punya prajurit paling banyak, yang menang. Perhitungan dasarnya seperti itu. Jadi kalau prajurit yang banyak itu tidak ada disiplinnya, maju serampangan, bisa-bisa yang di depannya ketusuk tombak temannya dari belakang kan? Karena tidak ada disiplinnya, harus tahu aturannya. Bisa-bisa pedangnya bisa taruh di belakang, bisa-bisa kena temannya di belakang. Akhirnya pas nyampe di depan lawannya, kok udah pada mati lawan kita, belum kita tembak, belum kita tusuk-tusukin, udah pada mati. Mereka udah saling tusuk diri sendiri karena tidak disiplin. Nah, seorang prajurit harus disiplin. Disiplin cara jalannya makanya dilatih. Berjalan seperti apa, bagaimana menggunakan senjata, bagaimana bertahan, dan itu terlatih. Terlatih bagaimana membuat musuh itu kalah. Ini kita tidak akan bahas lebih jauh tentang itu karena kita bukan prajurit-prajurit perang seperti itu. Tetapi kita mau menggaris bawahi bahwa terlatih. Apa yang menjadi bidang dari prajurit itu, dia latih sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi ahli di bidangnya. Itu prajurit. Untuk melatih diri itu ya perlu disiplin yang tadi. Kemudian yang di bawahnya, ini yang dituliskan tadi, seorang prajurit itu ya hidupnya terjamin. Ada yang menjamin, minimal atasannya, bosnya, rajanya itu menjamin kehidupannya. Sehingga apa? Jangan-jangan dia nanti pergi berperang, sementara lagi mau potong lawannya, dia kepikiran, aduh anakku belum makan di rumah. Buru-buru pulang dulu lihat anakku sudah makan atau belum. Gak ada begitu. Mereka tidak memusingkan karena mereka tahu atasannya, rajanya menjamin keluarganya di rumah. Tidak ada kebutuhan yang perlu dipusingkan atau dipikirkan. Makanya prajurit itu berperang dengan semangat. Tidak perlu mikirin anak istri untuk sementara, bahwa saya hanya fokus membela negara saya menjamin kehidupan, keselamatan dari keluarga saya, dari apapun yang saya punya tidak perlu saya pikiri. Saya hanya fokus
untuk melaksanakan tugas negara. Itu yang dikatakan di firman Tuhan tadi, seorang prajurit yang sedang berperang tidak memusingkan diri dengan hal-hal penghidupannya. Bukan berarti dia tidak memikirkan hidupnya, tetapi sudah ada yang membantu dia memikirkan hidupnya. Bukan berarti tidak ada kebutuhan dia, masa tidak memikirkan, ya udah saya tidak makan, udah nggak makan saya berperang saja, saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Ya saya nggak tahu mau tidur di mana, mau pakai pakaian apa, pokoknya saya hanya berdoa. Tidak seperti itu. Karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, yang oleh rajanya, oleh komandannya, oleh pemimpinnya harusnya sudah terpenuhi. Sehingga itu hal receh, nggak perlu dipikirkan, saya hanya berjuang untuk tujuan untuk bangsa dan negara saya. Itu yang menjadi salah satu teladan yang dikatakan oleh Paulus, mentor, kepada anak didiknya, Timotius. Jangan terlalu pusing dengan hal-hal duniawi. Tuhan Allahmu akan mencukupi apapun yang kau butuhkan jika engkau tetap di jalan Dia. Nggak usah pusing, nggak usah pikirin. Tetapi apakah benar tidak usah pusing, tidak usah pikirin, tidak usah memikirkan kebutuhan? Manusia pasti memikirkan. Tetapi jaminan dari Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai, akan selalu memenuhi kebutuhan itu pasti. Sehingga seorang prajurit Kristus, ya sudahlah, tidak usah memikirkan hal-hal mengenai penghidupannya, tetapi dia fokus terhadap apa yang menjadi tujuan yang diberikan oleh komandannya kepadanya. Itu satu, sehingga dia bisa menjadi pemenang. Prajurit kalau sudah tidak lagi berperang, hanya berperang, ya asal berperang saja, itu tidak bisa menjadi pemenang. Next, ini hal yang menarik yang kedua yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius untuk menjadi seorang pemenang. Tirulah, teladanilah seorang olahragawan. Olahragawan sudah ada pada waktu itu. Olimpiade sudah mulai berjalan pada waktu itu. Cikal bakalnya. Di mana yang menang dapat mahkota. Mahkota itu, ya dulu zaman Yunani ya, mahkota dari anyaman, daun-daun, bunga, itu diberikan mahkota. Itu simbol kemenangan. Kalau sekarang kan pakai ada medalinya. Kalau dulu itu mahkota. Sehingga mahkota untuk hadiahnya pemenang dalam lomba itu beda dengan mahkota kalau raja yang pakai itu sama-sama mahkota. Tapi kalau nggak salah bahasa Yunani-nya berbeda ya. Mahkota yang didapatkan dengan perjuangan, yang didapatkan dengan usaha olahragawan menang mengalahkan lawan, itu kayaknya beda dengan mahkota yang didapatkan sebagai seorang raja. Mendapat warisan mahkota kayaknya beda. Ada Stefano sama Diadema. Kalau lebih seperti itu. Tapi itu ada usaha, ada effort dari pemiliknya sehingga dia mendapatkan mahkota. Dan tentu saja seorang olahragawan ini kita tahu bersama bahwa itu dia perlu latihan yang keras. Latihan sesuai dengan bidangnya. Ya, sesuai dengan bidangnya. Jangan seorang pelari dia latih tinju. Nah, itu nggak cocok, nggak sesuai bidangnya. Jadinya pada saat bertinju dia lari, kalah. Atau seorang pelari latihan tinju kan, pas 1, 2, 3, roboh 1 kan, beli tinjunya. Ya, sesuai aturan lagi. Jadi berlatih sesuai istilahnya tugas pokok dan fungsi. Nah, itu istilah fungsi ya. Ada bagian yang kita, apa yang menjadi bidang kita, itu yang perlu ditekuni. Kita bagian pendidikan agama Kristen, ya kita tekuni bagian pendidikannya, apa-apa yang terkandung di dalamnya. Kita bagian teologi, apa yang ada di bagian teologi itu yang harus dikuatkan, penafsiran, latar belakang bahasa, background dari setiap kitab itu teologi, ya itu yang didalami. Kalau pendidikan apa? Cara menyampaikan yang baik seperti apa, psikologi dari orang yang akan kita ajar itu seperti apa, proses transfer ilmu pengetahuan itu seperti apa, itu orang-orang PAK. Tekuni, dalami apa yang menjadi bidang kita masing-masing. Yang di bagian keuangan, tekuni bagian keuangan. Yang di bagian akademik, tekuni bagian akademik. Kalau di kantor ada bagian masing-masing yang kita tekuni. Dengan terlatihnya kita di bidang itu, kita tidak overlapping, kita bisa maksimal,
apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi tugas pokok kita itu bisa terpenuhi, itu terlatih. Selain terlatih yaitu taat aturan. Ada aturannya bagi olahragawan itu yang tadi. Kalau lari itu ada lainnya. Lari bukan hanya sembarang lari, ada garisnya. Lewat garis diskualifikasi. Tidak hanya mengandalkan kecepatan saja. Orang cepat, mungkin semua bisa cepat, tetapi tidak semua bisa taat aturan. Kuat, banyak orang bisa kuat, tetapi tidak semua orang bisa taat aturan. Kuda bisa lari dengan cepat, tetapi kalau tidak ada kekang untuk mengendalikannya itu jadi kuda liar. Tidak bisa diikutkan dalam kompetisi. Harus ada aturannya. Dengan taat dengan aturan, ikut sesuai aturan, maka itu kita bisa lebih maksimal menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Aturan itu penting. Aturan itu ya untuk mengatur. Kenapa diatur? Supaya jadi teratur. Kalau tidak aturan semua berarti jadi kacau. Suka-sukanya ya jadi kacau. Jadi setiap institusi pun saat ini, gereja pun masing-masing punya aturan sendiri. Ada aturan yang berdasarkan firman Tuhan sudah ditetapkan. Tuhan punya aturan. Tetapi masing-masing denominasi juga punya aturan-aturan sendiri yang mungkin berbeda dengan denominasi yang lain. Kita hargai, kita taati itu. Dalam organisasi SEMA punya aturannya, kampus punya aturannya, yayasan punya aturannya, perusahaan punya aturannya, negara punya aturannya. Yang peraturan itu dibentuk dengan satu kesepakatan bersama. Kalau ada kesepakatan bersama, yuk kita taati secara bersama-sama. Apalagi sudah mau menjelang UAS begini ya, aturan-aturan itu mulai lebih jelas kelihatan. Next, petani ya, ini petani. Ini kok tiba-tiba Paulus dia kasih urutannya dari seorang prajurit, kemudian ke olahragawan, yang terakhir petani. Petani di situ Rasul Paulus bilang itu petani. Petani itu bekerja keras. Bekerja keras, ada yang harus diperjuangkan, ada yang harus dilakukan, bukan hanya duduk diam saja. Ada cerita tentang seorang petani yang datang ke ladang. Sampai di ladang dia sudah dikasih bekal sama istrinya. Sampai di ladang dia duduk. Kemudian dia memandangi ladang itu. Wah, ini ladang saya sangat luas. Nanti hari ini saya akan mulai dari pojok sana. Setelah dari pojok sana saya akan ke kiri. Kemudian terus sampai di pojok kanan saya sana saya akan istirahat. Maka setelah itu saya akan melanjutkan mulai lurus ke belakang sini. Pas selesai dia merencanakan udah jam makan siang, makanlah dia. Setelah makan siang, udah kenyang. Biasanya kalau udah makan, perut kenyang, kena di mata biasanya kan. Udah jam tidur ini kayaknya ngantuk. Udah saya tidur dulu. Nanti saya lanjutkan perencanaannya. Itulah dia kan. Bangun. Udah sampai di mana saya tadi? Lupanya. Mulai lagi dia rancang lagi dari pojok sana. Akhirnya selesai hari itu. Tidak ada yang dia lakukan apa-apa pun. Cuma sampai di merencanakan. Tidak ada kerja kerasnya. Yang ada hanya makannya kencang, tidurnya kencang. Akhirnya ladangnya tidak jadi-jadi. Contoh petani yang tidak bekerja keras. Petani yang seharusnya ketika dia sampai di ladang dia sudah planning. Dari rumah harusnya dia sudah planning. Sampai di ladang saya akan begini, begitu. Minimal saya punya target separuh ladang saya selesai, saya cabut. Pas sampai dia tidak mikir macam-macam lagi, mumpung masih pagi, masih semangat, dia langsung kerja. Pas jam makan siang, dia makan siang. Jadi ada kerja keras. Dengan begitu akan kelihatan hasilnya. Oh, ini hasilnya. Ini yang dikerjakan. Step by step itu jangan sudah onsite baru direncanakan. Lawan sudah duluan start kalau begitu kan. Misalnya mau lomba lari. Siap, dua. Dia tanya ke temannya kan. Tadi suara apa? Lawannya sudah di depan. Atau prajurit yang baru maju serbu. Kalau sekarang pakai senapan tembak. Dia tanya komandannya, tembak yang mana duluan? Yang berdiri, yang pakai topi atau yang tidak? Udah kena duluan, udah tembak duluan ya kan?
terlalu banyak mikir. Kerja dulu, kerja keras, lakukan apa yang menjadi tujuannya. Planningnya dari jauh-jauh hari. Jangan onsite baru. Yang mana lawan saya? Yang baju biru atau yang baju merah? Aduh, repot kan? Padahal sudah onsite, sudah ditembak-tembakan. Itu kok teman saya mati? Ditanya lagi kenapa temannya mati. Udah kena tembak bolong kepalanya. Oh begitu ya. Berarti kan dia tidak profesional sebagai seorang prajurit. Nah, Rasul Paulus memberikan contoh. Ini yang harus teladan. Prajurit yang profesional, olahragawan yang profesional, petani yang profesional. Dan petani itu bukan hanya bekerja keras, bekerja keras dan gagal panen, tidak. Tetapi Tuhan berkata bahwa petani yang bekerja keras, dia yang lebih dahulu menikmati hasil kerjanya, ada hasilnya. Jangan hanya bekerja, hasilnya mana? Seperti firman Tuhan beberapa waktu lalu. Tuhan berkata bahwa kalau mengikut aku, meninggalkan segala sesuatu. Tetapi janji Tuhan saat ini Tuhan memberikan lebih dari hal itu. Ada upah. Upah itu bukan hanya upah besar di surga. Kalau di firman Tuhan bilang saat ini juga ada upahnya dalam bentuk seperti apa, tetapi ada upahnya yang membuat seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani tetap bersemangat menjalankan tugas dan aktivitasnya. Itu mari kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara, termasuk mahasiswa yang sudah mulai mau ujian nih, sudah mulai melirik-lirik aturan mana ini yang harus saya segera jalankan. Yuk kita sama-sama, pasti bisa komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan kita, karena kita dalam satu wadah, keluarga Santosa ASI, kita berjalan bersama. Puji Tuhan, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut anugerahnya. Amin. Firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Atas firman-Mu boleh menguatkan kami, memberikan kami teladan bagaimana kami harus tetap berjuang, tetap fokus dengan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami, sehingga kami boleh menang. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.